ketika akidah tadi melahirkan pilihan untuk hidup dengan syariah Allah, maka mendekatkan anak-anak kita kepada syariah itu juga menguatkan. Bagaimana gambaran syariah Islam itu menguatkan? Kekuatan syariah Islam itu bahwa dia berasal dari zat yang maha benar, dia pasti benarnya, dan dia sempurna. Nah, kesempurnaannya itu dia memiliki penjelasan dan solusi yang detail mengatur interaksi dia dengan Tuhannya dalam masalah ibadah. Dia mengatur hubungan dia dengan dirinya sendiri, bagaimana dia mengatur persoalan makanan, pakaian, akhlak, dan seterusnya. Dan dia juga mengatur persoalan atau interaksi-interaksi sifatnya sosial kemasyarakatan. Saya ambil contoh saja, ini sebagai gambaran kesempurnaan Islam, tapi saya hanya akan mengambil beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana syariah itu menguatkan. Contoh seperti ini, dalam kehidupan personal. Kalau kemudian kita bicara apa beban yang bisa membuat seseorang itu akan kelelahan, bahkan kehilangan kemampuan mengatasinya, itu tidak harus besar sebenarnya, tidak harus besar. Misalkan saya ambil contoh segelas air ini. Ini kalau kemudian mau diukur, mungkin cuma berapa, 200 cc gitu kan ya. Beratnya itu hanya sekitar itu. Pasti siapapun ketika memandang mengangkat ini kuat apa tidak, semua akan mengatakan kuat. Tetapi sekarang bayangkan oleh ibu sekalian, kalau beban yang ringan ini itu kita tanggung terus, tidak pernah kemudian kita letakkan, kita angkat terus, maka mungkin satu hari bisa membuat mulai ada kebas. 1 minggu bahkan mungkin sudah lumpuh tangan itu. Bahkan kalau kemudian dibiarkan terus gitu ya, itu akan menghabiskan semua persediaan kekuatan, otot, gula yang dimiliki oleh orang tadi, bahkan mengatakan kepada kematian. Padahal hanya untuk mengangkat sebuah beban yang seseringan ini, begitu ya. Nah, ketika seseorang muslim itu kemudian diperintahkan oleh Allah sholat, berdoa, di dalam sholat itu kan dia keajaiban, di antara keajaiban syariah sholat itu adalah dia melakukan pengakuan bahwa dia itu hamba. Dia itu hamba. Ketika dia itu mengaku bahwa dia itu hamba, berarti ada tuannya yang jauh lebih besar daripada dia. Kalau kemudian dia merasa nggak sanggup dengan beban yang dia alami, dia punya sandaran sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Dan ketika kemudian dia itu misalkan berdoa meminta kepada Allah di situ, dikuatkan, ditunjuki, doa itu sendiri menunjukkan bahwa ketika seorang itu minta tolong, gitu ya, itu artinya pada saat itu kita memindahkan beban itu dari yang tadinya mau kita sendiri yang menanggungnya, kemudian kita serahkan kepada seseorang yang kita anggap lebih mampu. Dan dalam hal ini kita serahkan kepada zat yang memiliki sumber dari segala sumber kekuatan. Maka pada saat itu seharian beraktivitas, ketemu dengan persaingan ekonomi, ketemu dengan bulian orang, ketemu dengan flexing orang yang membuat kita merasa insecure, merasa kita seperti orang yang sangat lemah, tidak punya apa-apa, dihinakan. Begitu kemudian kita sholat, pada saat itu kemudian kita ketemu dengan bahwa Allah yang menciptakan kita, itu memuliakan kita bukan karena harta kita. Dan ketika kemudian kita meminta kepada Allah untuk membantu kita, pada saat itu beban-beban itu kemudian kita taruh, maka tangan ini tidak akan pernah lumpuh, karena dia terkoneksi terus. Maka kalau kemudian seseorang itu selalu terkoneksi dengan Tuhannya, dia beribadah dengan Allah, pada saat itulah sebenarnya dia akan secara harian itu mengalami healing, penyembuhan, begitu ya. Dan tidak usah nunggu kemudian ada bantuan dari luar. Ketika dia masih bisa melaksanakan ini, maka akan secara alami dia akan sehat setiap harinya. Lalu kalau kita ambil itu kepada syariah ke tengah masyarakat, di situ ada perintah bahkan menjadikan iman itu sebagai sesuatu yang dipertaruhkan. Tidak dikatakan seorang itu beriman kalau dia itu tidur dalam kondisi kekenyangan tapi tetangganya kelaparan. Maka di situ akan memunculkan sebuah gambaran masyarakat yang memiliki kepedulian. Bahkan digambarkan di hadis yang lain, satu tubuh, seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit di dalam tubuh itu, maka seluruh badannya akan merasa nyeri dan demam. Ada sebuah gambaran kekuatan yang akan menjadi support system di situ. Bahkan ada yang namanya syariah isar, yang kalau digambarkan di Quran itu seperti kisah seorang sahabat di Madinah ketika berpura-pura ikut makan saat menjamu tamunya, karena dia sebenarnya juga membutuhkan, tetapi dia mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan. Bayangkan gambaran masyarakat seperti ini, bukan masyarakat yang cuek, masyarakat yang kemudian interaksinya itu benar, karena di situ ada terjaga dengan sistem pergaulan yang tepat, di situ saling menguatkan. Kalau ada yang melakukan kekeliruan, ada dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar di situ, maka masyarakat itu akan kuat dan menguatkan. Di sisi yang lain, syariah yang lengkap tadi, komplit tadi, ketika diterapkan, itu kalau kita pandang dari sisi
seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, dia mewujudkan kemaslahatan kehidupan. Akan terpeliharalah akal ketika syariah tentang keharaman khamr, narkoba, perintah berpikir itu diberlakukan atau diterapkan. Terjaga akal dari kerusakan. Ketika hukum-hukum tentang kisos, keharaman pembunuhan, keharaman menyakiti fisik seseorang, ada jinayah, maka di situ akan terpelihara jiwa. Orang akan dieliminir dari stresor yang membuat kok seenaknya ya orang itu memukul orang lain, membunuh orang lain, memperkosa orang lain, tapi tidak mendapatkan apa namanya sanksi yang signifikan, yang sepadan. Nah, itu akan membuat sebuah keresahan tersendiri. Tetapi ketika kemudian syariah ini diterapkan, maka dia akan menjaga jiwa. Demikian juga akan menjaga kehormatan keturunan ketika orang itu diharamkan berzina, bahkan diharamkan menuduh orang lain berzina tanpa kemudian dia bisa membuktikan dan seterusnya. Nah, kemudian juga syariah ini ketika diterapkan, dia bahkan bisa mewujudkan kualitas pemimpin yang dia itu ro'in, sangat penyayang, memelihara urusan umat dan junah. Dan dia akan menjadi perisai yang melindungi warganya, masyarakatnya. Gambarnya adalah ro'in dan junah terbaik yang pernah ada. Jadi dari sisi mereka sebagai individu pemimpinnya, mereka adalah orang yang bertakwa. Kembali lagi kepada penjelasan tentang bagaimana seseorang yang berakidah dan terikat pada syariah itu akan menjadi orang yang kokoh, kuat secara personalnya. Dia juga kuat kepemimpinannya, pengelolaan urusan rakyatnya karena dia menggunakan aturan Islam yang itu benar, syariah kafah tadi. Dan dia kemudian juga akan kuat karena dia didukung penuh oleh umat karena ada mekanisme amar ma'ruf nahi munkar.